Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita masuk pelajaran fikih kelas 7 MTS Husnul Khotimah, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab adzan dan iqamah. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan mempelajari definisi adzan dan iqamah. Adzan secara bahasa berarti seruan bisa, pemberitahuan juga bisa, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajj, ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Adapun secara istilah, adzan sendiri adalah ucapan tertentu untuk menginformasikan bahwa waktu sholat fardu telah masuk. Jadi hanya sholat fardu saja yang ada adzannya, ya. Kemudian iqamah secara bahasa adalah dari kata aqama, ya, yang artinya mendirikan, ya. Dan secara istilah, iqamah menurut istilah adalah tanda bahwa sholat akan segera didirikan, ya. Ini dilakukan setelah pelaksanaan adzan, baru kemudian dilanjut dengan iqamah. Jadi ada jeda antara adzan dan iqamah, ya. Keutamaan adzan, ya, yang pertama adalah pahala yang diperbutkan, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia tahu apa keutamaan mengumandangkan azan dan sholat di shaf pertama, ya, lau ya'lamun nasu ma fi nidai wa shafil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahammu. Dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk adzan dan sholat di shaf pertama kecuali dengan cara mengundi, maka pastilah mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Luar biasa. Kemudian yang kedua, innallaha malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf awal. Wal muadzin, dan para muadzin, yughfar lahu bimaddi sautihi, ya. Mereka akan diampuni sepanjang suaranya terdengar, wa yusaddiquhu, dan dibenarkan, man sami'ahu mirrat bi wa yabisin, ya, dari yang mendengarkan baik yang kering ataupun yang basah, ya. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kemudian melakukan sholat karena mendengarkan azan darinya. Adapun lafadz adzan dan iqamah hampir sama, hanya saja di lafadz adzan rata-rata diulang 2 kali, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, jadi 4 kali menyebutkan Allahu Akbar. Kemudian sedangkan di iqamah hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat yang lain diucapkan 2 kali, sedangkan di iqamah hanya 1 kali. Dan ditambah lagi ketika iqamah ada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, inilah perbedaan antara lafadz adzan dan iqamah. Adapun syarat sahnya adzan, yang pertama masuk waktu sholat, ya. Karena memang penanda masuknya sholat, maka harus ketika pas awal masuk waktu sholat. Kemudian berurutan, tidak bisa lafadz adzan itu kemudian ditukar-tukar. Kemudian muwalah atau berkesinambungan, ya, tidak terputus, ya. Kemudian tidak ada jeda, ya, dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Dilakukan oleh satu orang seperti halnya iqamah, ya. Walaupun ada yang mengumandangkan azan beberapa orang secara bersamaan, namun itu juga jadi khilaf, seperti itu, atau perbedaan pendapat. Kemudian menggunakan bahasa Arab, ya. Kemudian sebagian jamaah mendengar adzan tersebut, jadi harus terdengar, ya, tidak boleh adzan itu hanya dengan suara yang lemah atau bahkan tidak boleh di dalam hati, harus terdengar oleh jamaah, seperti itu. Kemudian suara azan dapat didengar oleh diri sendiri, tadi saya sampaikan minimal didengar oleh diri sendiri
meskipun tidak dapat didengar oleh orang lain seperti halnya iqamah ya. Jadi harus terdengar ya, bersuara, tidak boleh dalam hati. Itu beberapa syarat sahnya adzan. Adapun syarat-syarat sebagai muadzin atau orang yang adzan dan muqim atau orang yang melaksanakan iqamah, bagi muadzin dia harus seorang yang muslim. Yang kedua dia adalah seorang yang tamyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian dia adalah juga laki-laki bagi seorang muadzin. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, jangan sampai dia adzan sebelum waktu pelaksanaan sholat ya, atau waktunya belum masuk dia kemudian adzan, ini dilarang. Kemudian yang kedua, bagi orang yang mengumandangkan iqamah atau mukim, syaratnya hanya dua, yaitu Islam dan tamyiz. Jadi wanita boleh mengumandangkan iqamah untuk memberikan tanda masuknya atau waktunya untuk mendirikan sholat ya. Nah, tapi itu jamaahnya adalah jamaah wanita semuanya seperti itu. Kalau ada laki-lakinya maka yang diminta untuk melaksanakan iqamah adalah yang laki-laki. Ada banyak sekali sunnah-sunnah adzan dan iqamah. Ada 25. Yang pertama, bacaannya harus tartil ya, disunahkan tartil. Kemudian saling bersambungan ya. Kemudian juga menjawab 2 kalimat syahadat ya yang dilantunkan dalam azan ya. Kemudian membaca taswib ya, as-salatu khairum minan naum ketika salat subuh. Kemudian meletakkan jari telunjuk pada lubang telinga ketika melantunkan adzan ya. Ketika memegang pipi ternyata telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian muadzin diketahui orang yang adil, terpercaya ya. Kemudian melantunkan adzan dengan suara yang semerdu mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian dilakukan di tempat yang tinggi atau dan di masjid ya, atau dekat masjid ya. Jadi suaranya kalau bisa memang terdengar ya, kalau sekarang sudah ada speaker. Kemudian mengumandangkan takbir dengan satu hembusan nafas. Jadi ketika Allahu Akbar tidak terputus antara Allah dan Allah Akbarnya. Kemudian membaca fathah huruf ro dalam takbir pertama. Ya, jadi ketika takbir pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Dan membaca sukun pada takbir keduanya. Jadi Allahu Akbar. Ya, yang pertama ada ro-nya, yang kedua hanya Allahu Akbar, tidak ro-nya, tidak dibaca fathahnya. Berhenti pada setiap akhir kalimat seruan adzan untuk dijawab oleh jamaah. Kemudian ketika hujan lebat ya atau angin kencang ditambah dengan ala shollu firrihal ya, yang artinya sholatlah di tempat masing-masing atau di kendaraan masing-masing. Kemudian mengumandangkan azan 2 kali dalam sholat subuh. Jadi ada yang pendapat yang memperbolehkan atau bahkan mensunahkan untuk azan 2 kali di waktu subuh ya. Kemudian tidak menjawab salam ketika adzan, ada yang datang mengucapkan salam, maka dia tidak usah menjawab salam, dia fokus pada adzannya supaya tidak terputus. Sunnah berikutnya adalah menghentikan bacaan Al-Quran atau bacaan lain untuk menjawab adzan atau iqamah. Jadi ketika adzan diharapkan tidak membaca Quran atau membaca yang lainnya, fokus pada mendengar dan menjawab adzan. Kemudian muadzin, orang yang mendengar adzan dan orang yang mendengar adzan secara tidak sengaja sesuai adzan disunahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, jawablah seperti ucapan muadzin, kemudian bacalah salawat kepadaku. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, orang yang mendengar adzan disunahkan menjawabnya dengan ucapan yang serupa kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Sedangkan as-salatu khairum minan naum dijawab dengan shadaqta wa barirta, yaitu artinya Anda benar dan Anda telah menyampaikan kebaikan. Kemudian pada saat mendengar seruan iqamah, qad qamatis shalah, cukup dijawab dengan aqamahallah wa adamaha ya. Jadi
semoga Allah membantu kita untuk melaksanakan pelaksanaan sholat ini dan menjadikan kita selalu melaksanakan sholat tersebut. Kemudian membaca doa setelah adzan, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Ya, minimal seperti itu. Adapun nanti ada yang berbeda tambahannya boleh seperti itu sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ditetapkan. Kemudian membaca doa begitu selesai adzan dan pada waktu antara adzan dan iqamah, ya. Diharapkan waktu antara adzan kemudian sampai ke iqamah dimanfaatkan untuk sholat sunnah, kemudian dimanfaatkan juga untuk berdoa karena itu adalah doa yang mustajabah. Kemudian disunahkan menyiapkan muadzin dalam satu masjid, ya. Satu bertugas sebelum fajar dan yang lainnya sesudah fajar. Ini yang biasa melaksanakan adzan 2 kali. Bagi yang 1 kali juga tidak apa-apa. Kemudian iqamah dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat adzan. Ini sunnahnya seperti itu, dengan suara yang lebih rendah dari adzan. Jadi boleh iqamah tidak menggunakan speaker karena memang jamaahnya sudah berkumpul di masjid atau musala. Adapun hal-hal yang bisa membuat azan menjadi makruh, diantaranya yang pertama terlalu memanjangkan bacaan azan, ya. Bacaan sesuai dengan standar bacaan saja, tidak terlalu panjang sekali, ya. Kemudian berbicara ketika azan, ya. Ketika adzan kemudian menjawab pertanyaan orang lain atau menjawab salam, itu juga termasuk ya hal yang makruh, ya. Jadi fokus ke adzan, selesaikan terlebih dahulu. Kemudian tidak menjawab adzan bagi yang mendengar, ini juga menjadi sesuatu yang tidak disukai. Kemudian adzan sambil duduk atau berkendaraan bagi musafir di atas kendaraan, ya, walaupun sebenarnya ketika terpaksa ya akhirnya dibolehkan, tetapi diutamakan adzan sambil berdiri dan dalam keadaan tidak bergerak, ya, kecuali memang keadaan terdesak seperti dalam kendaraan bus dan yang lainnya. Kemudian muadzin orang fasik, anak kecil, sedang junub atau orang yang berhadas, kecuali berhadas ketika adzan, ya. Jadi diharapkan tidak disukai orang-orang melakukan adzan itu adalah orang yang fasik, ya. Tidak disukai juga anak kecil, ya, walaupun sebagai pembelajaran, tetapi lebih baiknya ketika ada yang dewasa maka dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian juga tidak menghadap kiblat, ini juga hal yang makruh dalam adzan. Jadi ketika adzan diharapkan untuk menghadap ke kiblat. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan tentang adzan dan iqamah. Semoga kita bisa memahami dan kemudian bisa mempraktekannya, terutama bagi laki-laki.